Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini, anak-anak akan belajar tentang cara mengolah sampah dan pendapat pribadi tentang isi cerita. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca, anak-anak mampu memahami cara mengolah sampah dengan benar. Dan dengan penugasan, anak-anak mampu berpendapat tentang isi cerita dengan benar. Anak-anakku kelas 4 yang hebat, pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cenderamata dari barang-barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Mari kita pelajari bersama. Mari kita baca bacaan berikut. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca bacaan tadi, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Kira-kira produknya apa ya anak-anak? Benar anak-anak, cenderamata dari barang bekas. Kemudian nomor 2, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Apa jawabannya ya? Nah, jawabannya karena untuk mengurangi pencemaran lingkungan karena sampah dan untuk menghemat sumber daya alam. Pertanyaan yang ketiga, sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Nah, sikap-sikap apa saja ya anak-anak? Baik anak-anak, nah sikap peduli lingkungan dan sikap peduli untuk melestarikan sumber daya alam. Seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana cara mengolah sampah? Nah, mengolah sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan nama reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Cara yang kedua, kita bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan reuse atau memakai kembali.
sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Cara yang ketiga, kita bisa mendaur ulang. Istilah ini dikenal dengan recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Cara yang keempat, kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan replace atau mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja. Nah, itulah berbagai cara mengolah sampah yang bisa kita lakukan. Baik anak-anak, sebagai tugas 1, berdasarkan teks bacaan tadi, buatlah peta pikiran berdasarkan teks yang tadi sudah anak-anak baca. Mengolah sampah, caranya ada 4. Silakan anak-anak tulis pada peta pikiran berikut ini. Kerjakan dengan semangat. Mengolah sampah termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam karena kita menggunakan barang-barang bekas. Perhatikanlah lingkunganmu. Tulislah sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan sampah. Mari kita bahas bersama kira-kira kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan sampah. Yang pertama ada pembuatan kertas daur ulang. Kemudian yang kedua, pembuatan kerajinan dari barang bekas. Kemudian yang ketiga, pembuatan kompos dari dedaunan atau sampah dari daun. Kemudian yang keempat, membuat bank sampah. Nah, pembuatan bank sampah ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita. Kemudian yang kelima adalah pembuatan pakan ternak dari makanan sisa yang tidak termakan. Baik anak-anak, mari kita baca teks bacaan berikut yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya.
Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Disadur dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda Ajeng Restiani. Itulah cerita tentang tupai dan ikan gabus, dua sahabat yang saling membantu apabila dibutuhkan. Baik anak-anak, sebagai tugas yang kedua, berdasarkan cerita tadi, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut ini. Yang pertama, judul, kemudian tokoh, kemudian sifat tokoh yang ada dalam cerita, kemudian tempat kejadiannya, awal ceritanya bagaimana, akhir ceritanya, dan pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita yang telah anak-anak baca tadi. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang menguraikan pendapat pribadi tentang isi cerita, menghubungkan simbol dengan sila-sila Pancasila. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus bersikap disiplin dimanapun dan kapanpun. Anak-anak juga harus menjadi contoh yang baik untuk teman-teman dan lingkungannya. Anak-anak juga harus menghormati orang tua dan bapak ibu guru. Serta tak lupa anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.